Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Septiana Tri Widyarti, NIM 23030190154 akan mempresentasikan mengenai metode tafsir Al-Ijmali. Langsung saja, pada slide pertama kita akan membahas mengenai definisi tafsir. Tafsir secara etimologi atau secara bahasa mengikuti wazan taf'il, berasal dari akar kata al-fasr yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan makna yang abstrak. Sedangkan tafsir secara terminologi atau secara istilah, banyak pakar ataupun ulama yang menyumbangkan pendapatnya mengenai hal ini. Salah dua di antaranya yaitu menurut Imam Al-Zarkasi. Tafsir merupakan ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Sementara itu, menurut Mustafa Muslim, tafsir didefinisikan sebagai ilmu untuk menyingkap makna ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan maksud firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Dari definisi tafsir secara etimologi dan terminologi tersebut, dapat saya simpulkan bahwa ilmu tafsir merupakan ilmu yang digunakan oleh mufasir untuk menjelaskan tentang makna ayat-ayat Al-Quran atau firman Allah yang sebelumnya sulit dipahami, lalu menjadi bisa dipahami oleh manusia, namun tentunya sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Selanjutnya, mengenai metode tafsir. Metode tafsir muncul karena mufasir-mufasir yang ada itu mereka dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan munculnya metode tafsir yang berbeda-beda. Metode tafsir itu ada 4. Yang pertama at-tahlili atau analisis, yang kedua al-ijmali atau global, yang ketiga al-muqarron atau komparatif, dan yang keempat al-maudhu'i atau tematik. Pada kesempatan ini saya akan membahas al-ijmali atau global. Jadi metode tafsir al-ijmali ini merupakan metode yang menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Maksudnya menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang, tanpa menjelaskan secara rinci. Jadi metode tafsir ini langsung menjelaskan apa maksud dari ayat tersebut tanpa menjelaskannya secara rinci. Maksudnya rinci itu apakah ada i'rabnya pada segi kesusastraannya, faedahnya, maupun perincian yang lain. Jadi langsung pada inti apa maksud dari ayat tersebut begitu. Lalu metode ini digunakan pertama kali sejak pada zaman Rasulullah oleh Rasulullah sendiri dan para sahabat, didasarkan bahwa pada masa itu persoalan bahasa, dalam hal ini bahasa Arab, tidak menjadi penghambat dalam memahami Al-Quran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bahasa Arab itu merupakan bahasa ibu bagi Rasulullah dan para sahabat kala itu. Jadi perincian-perincian seperti yang sudah saya sebutkan tadi mengenai i'rab, kesusastraan, faedah maupun yang lain, itu mereka sudah mengerti. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran itu secara global karena mereka sudah tahu perincian-perinciannya. Jadi yang mereka butuhkan ya apa inti dari ayat tersebut tanpa memikirkan perincian-perincian itu. Lalu yang ketiga, contoh kitab dan pengarang. Dari metode al-ijmali tadi, yang pertama ada Tafsir Al-Jalalain karya Jalal ad-Din Asyuyuti dan Jalal ad-Din Al-Mahali, Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Muhammad Farid Wajdi, Syafwah Al-Bayan lil Ma'ani Al-Quran karya Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Lalu ada Tafsir Al-Muyassar karya Syekh Abdul Al-Jalil Isa, Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas karya Ibn Abbas. Lalu juga ada Tafsir Al-Wasit, produk Lembaga Pengkajian Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan Al-Tafsir Al-Mukhtasar, produk Majelis Tinggi Urusan Umat Islam. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai contoh penafsiran metode al-ijmali. Kita akan membahas
pada tafsir Al-Jalalain, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-1 dan ke-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fiih. Alif Lam Mim. Beliau menafsirkannya dengan Allah yang Maha Tahu maksudnya. Jadi Alif Lam Mim ditafsirkan sebagai hanya Allah yang tahu maksud dari Alif Lam Mim tersebut. Kemudian pada ayat kedua, dzalika, ini kitab yang dibaca Muhammad, la raiba, tiada keraguan. Fihi, sesungguhnya itu dari Allah, dan kata la raiba merupakan khobar, dzalika merupakan mubtada dan isyarah untuk mengagungkan. Huda sebagai khobar kedua yang artinya petunjuk. Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan larangan yang dijauhkan dari api neraka. Nah, dari penafsiran tersebut dapat saya ambil kesimpulan bahwa ayat kedua itu maksudnya yaitu kitab Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, itu di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali bahwa sudah ada petunjuk mengenai orang-orang yang bertakwa dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, maka mereka akan dijauhkan dari api neraka. Nah, contoh selanjutnya yaitu tafsir kitab Tanwir Al-Miqbas min Tafsir dari Ibnu Abbas. Quran Surat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beliau Ibnu Abbas menafsirkannya dengan wahai orang-orang yang beriman yang membenarkan al-ghaib atau sesuatu yang tak kasat mata, di antaranya surga, neraka, siratal mustaqim, timbangan, hari kebangkitan, hari penghisapan, dan lain-lain. Dikatakan pula dalam redaksi selain al-ghaib tersebut bahwa al-ghaib itu juga Allah. Wa yuqimunas shalah, dan menyempurnakan sholat 5 waktu dengan wudunya, rukuknya, sujudnya, dan semua hal yang wajib di dalamnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, yaitu yang mereka nafkahkan, dan kami anugerahkan kepada mereka rezeki dan harta-harta yang mereka sedekahkan, seperti Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat. Dari penafsiran tersebut dapat saya simpulkan bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat ketiga itu maksudnya yaitu mereka orang-orang yang beriman terhadap hal-hal gaib, hal yang tidak bisa dilihat oleh mata seperti surga, neraka, siratal mustaqim, timbangan, hari kebangkitan, hari penghisapan, dan yang lain-lain. Lalu mereka yang menyempurnakan sholat dengan wudunya, rukuknya, sujudnya, dan semua hal yang wajib di dalam sholat tersebut. Lalu juga mereka yang bersedekah, yang menyedekahkan harta-hartanya sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan sahabatnya, mereka akan diberikan rezeki oleh Allah. Nah, itu tadi merupakan materi saya mengenai metode tafsir Al-Ijmali. Jadi metode tafsir Al-Ijmali itu penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara global, secara singkat, padat, dan jelas sehingga semua orang itu dapat mengetahui maksud langsung dari ayat tersebut tanpa dijelaskan secara lebih rinci mengenai i'rabnya, kesusastraannya, faedahnya, maupun hal-hal lain yang rinci. Jadi kalau kita membaca tafsir tersebut, kita langsung tahu ayat ini seperti ini, ayat itu seperti itu. Jadi itu merupakan presentasi dari saya. Semoga presentasi ini memberikan manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.